Oke, akhirnya beres juga modifikasi yang kemarin kita sudah lakukan di Giotto. Gimana tampilannya sekarang? Ganteng banget ya, gokil sih, gue seneng banget ngelihatnya. Jadi dikit-dikit pengen ngeliatin motornya mulu gitu guys. Nah, jadi kemarin ada beberapa parts yang sudah gue ganti. Mulai dari velgnya yang paling kelihatan, kemudian bannya gue ganti, sampai ke pentil miringnya juga gue ganti, kemudian hand grip ini udah gue ganti juga, terus suspensi belakang, suspensi depan itu udah gue ganti juga. Nah, detailnya seperti apa? Langsung aja kita bahas. Oke, kita mulai dari velgnya dulu nih. Jadi untuk velgnya, di sini gue menggunakan velg dari RPD yang finishingnya warna hijau seperti ini guys. Ya, gue milih warna ini supaya anti mainstream aja sih, karena kayaknya gue pikir-pikir kalau warna lain sih sepertinya udah banyak yang make ya. Tapi ya gue baru lihat beberapa doang sih yang make velg RPD warna hijau seperti ini. Menurut gue cakep banget, warna hijaunya bener-bener menyala banget. Apalagi kalau lihat langsung, gue nggak tahu ya kalau di kamera bakal bener-bener real atau enggak ya kan, tapi kalau lihat langsung ini warna hijaunya bener-bener menyala sekali guys. Untuk kualitasnya sih menurut gue oke banget ya, tapi untuk ketahanannya ya kita lihat nanti, kita coba tes di jalan, mungkin next time kita coba bawa touring, kita tes ketahanan dari velgnya apakah kuat atau gimana ya kita lihat nanti. Tapi yang pastinya ini kualitasnya, finishingnya sih menurut gue rapih banget ya, detail-detailnya cakep banget. Untuk harga dari velg RPD ini di Giotto kurang lebih di kisaran 4 juta rupiah. Nah, kemudian untuk bannya ini gue menggunakan ban dari Pirelli, tentunya tipenya itu yang Rosso Scooter tapi yang SC-nya. Dia lebih soft kalau kita compare sama yang Rosso Scooternya, dan juga yang gue suka itu dia ulirnya tuh lebih sedikit guys. Tuh ya. Jadi kayak lebih minimalis gitu, lebih terlihat seperti slick ya kan, semi slick gitu karena lebih sedikit ulirnya. Dan ini ukurannya yang belakang itu 140/70, yang depannya itu 120/70. Jadi ukurannya tetap standar, nggak di upsize ataupun di downsize, tetap ukuran yang seperti sebelumnya. Tapi udah gua upgrade menggunakan ban dari Pirelli yang tampilannya jadi cakep banget ya. Jadi ngedonat banget tampilannya, makin padat lagi. Kemudian untuk si pentilnya di sini gue udah menggunakan pentil miring mana ya? Nah itu dia, pentil miring dari Drake yang harganya itu kurang lebih di 200 ribuan. Nah untuk si bannya, ini kemarin gue cek di Giotto memang lagi nggak ada, jadi gue bawa sendiri dari luar. Itu harganya kemarin gue beli itu di kisaran 1,5 atau 1,6 juta, udah bagian depan sama bagian belakangnya. Jadi tadi velg 4 jutaan, bannya sekitar 1,6, kemudian pentil miringnya di sekitar 200 ribuan. Lanjut untuk bagian kaki-kakinya, di sini pernya, jadi suspensinya masih tetap menggunakan suspensi yang standarnya, tapi per dalamnya itu udah gua upgrade juga menggunakan per atau lowering kit dari Provender. Dan itu udah bener-bener kayak udah full set banget ya kan, jadi udah tinggal pasang aja, udah dapat olinya, udah dapat pernya lagi, udah dapat si apa tuh settingan untuk preloadnya juga. Jadi itu udah bener-bener lengkap banget paketannya. Untuk harganya di kisaran 2,7 sampai 3 juta kurang lebihnya untuk si lowering kit paket dari Provender. Yang menurut gue kemarin gue udah sempat cobain juga ya kan, udah gue bawa jalan sih masih oke banget ya, masih empuk banget, masih enak secara fungsi. Tapi paling ya yang agak PR-nya kalau kalian mau miring-miring ya kan, mau cornering tipis-tipis, mau manuver, itu menurut gue setelah di downsize, setelah dipendekin jadi terasa agak lebih berat, agak lebih susah dikontrolnya kalau kita compare sama suspensi standarnya ya, karena kan ini pendek gitu loh. Tapi untuk nyaman, menurut gue masih nyaman banget. Terus minus yang keduanya kalau di downsize seperti ini adalah pas mau standar 2 itu jadi bener-bener berat banget guys, jadi harus lebih effort lagi ya. Nah jadi yang depannya udah di downsize pakai paketan dari Provender, kemudian yang belakangnya tentunya gue downsize juga. Jadi untuk belakangnya ini udah gue upgrade juga suspensinya menggunakan suspensi dari Provender yang ukurannya itu 330 mm tipe yang loadnya nih guys. Nah kalau ukuran yang standarnya gue lupa juga pastinya, tapi itu sekitar 350 sampai 360 mm harusnya untuk suspensi bawaan si X-Max. Jadi gue upgrade menggunakan Provender, dia lebih pendek ya kan, tapi tentunya banyak settingannya, tetap sama seperti Provender yang lainnya.
Kita bisa setting untuk preloadnya, compressionnya, segala macem itu bisa disetting dari suspensi Provender yang tipe loadnya ini. Yang menurut gua secara tampilan sih jadi cakep ya, jadi lebih minimalis gitu ya kan. Dan gua udah ada ininya nih sebenarnya untuk putaran ini. Gua udah ada yang warna hijaunya, nanti tinggal gua ganti aja. Tapi ini gua masih pakai yang standarnya warna hitam seperti ini. Jadi ukurannya kita pendekin, kita downsize juga, tampilannya langsung jadi pol sekali guys. Cakep banget ya. Jadi untuk suspensi depan dan belakang ini full pakai Provender X Series ya kan. Yang depan kita udah pakein lowering kitnya, yang belakang kita pakein yang tipe load dan ukurannya yang lebih pendek dari ukuran standarnya. Yang menurut gua jadi bener-bener cakep banget. Look dari belakangnya jadi lebih padat ya kan, lebih gambot walaupun bannya masih tetap menggunakan ukuran standarnya 140/70. Nggak perlu di upsize lagi 150, tapi udah padat banget karena dibantu dengan suspensinya yang jadi pendek ukurannya. Dan yap, jadi seperti ini tampilannya setelah kemarin kita modifikasi di Giotto. Ya, gimana menurut kalian? Cakep atau enggak ya kan dengan modifikasi seperti ini? Yang pastinya ini masih belum berakhir guys, jadi tentunya masih banyak yang akan kita modifikasi dari X-Max Go 1 ini. Kemudian beberapa part yang udah nempel di sini juga pastinya nanti akan gua ganti juga. Contoh ya, selang minyak remnya ini menurut gue jadi terlalu kebanyakan, warnanya udah ada warna hijau, biru, ditambah selang remnya warna merah, jadi pastinya nanti selang minyak remnya akan gua ganti juga. Warnanya apa ya kita lihat nanti, tapi pengennya lebih ke simple aja sih. Gua nggak pengen terlalu banyak warna di motor ini, paling ya main 2 atau 3 warna aja. Kemudian nextnya ya masih banyak, pokoknya tungguin aja episode berikutnya. Kita lanjutkan lagi modifikasi si X-Max gua yang satu ini yang masih Rayon ya, jadi masih belum gua tes maksimal karena masih Rayon juga setelah di bore up kemarin. Sekarang kondisinya itu udah 300 lagi, baru 200-an kilo. Dari kemarin belum sempet gua pakai lagi, jadi ini baru sekali atau 2 kali pakai udah 240-an kilo. Sampai 500 kilo nanti kita balikin lagi ke Sportisi untuk di setting ulang lagi ya kan, finishing lagi supaya lebih maksimal nantinya performa si 344 cc nya. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.